Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini yang terutama adalah kasih. Dalam pembicaraan dengan para murid, Yesus menegaskan bahwa hukum Taurat atau perjanjian lama harus dipahami dalam referensi kepada Yesus. Peranan Yesus menjadi pemenuhan atau penyempurnaan hukum perjanjian lama. Ini berarti hukum itu tidak abadi, tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman atau perkembangan iman. Yesus datang untuk mewahyukan makna sesungguhnya dari apa yang sudah diwahyukan dalam perjanjian lama. Dalam konteks khotbah di bukit, Yesus menginginkan agar hukum-hukum itu dilaksanakan dalam penafsiran yang berpusat pada sabda dan karya keselamatan yang dibawanya. Ia memberikan terang dan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum Tuhan, dan itu berakar pada dirinya yang membawa kasih Allah yang lebih nyata dalam kebenaran keselamatan yang lebih sempurna. Yesus menyatakan bahwa hukum menjadi genap apabila puncaknya ditempati oleh kasih. Belajar dari Yesus yang mengutamakan kehendak Allah dan kasih pada sesama, kita pun diharapkan untuk lebih memaknai dan menyadari disposisi hati kita dalam menjalankan hukum-hukum yang ada dalam hidup. Apakah sungguh-sungguh demi kasih kepada Allah? Hukum tidak cukup dilakukan secara lahiriah saja, karena kita perlu melaksanakannya dengan motivasi yang baik dan murni. Juga jangan sampai kita hanya menginginkan orang lain menaati hukum, tetapi kita sendiri tidak melaksanakannya dengan baik. Hukum menjadi bermakna bila sikap hidup kita sungguh menjiwainya. Dengan demikian, hukum menjadi pedoman untuk membawa kita pada kebaikan dan kehendak Allah. Saudara yang terkasih, ketaatan kita kepada hukum haruslah didasari oleh cinta. Cintalah yang seharusnya memampukan kita menaati segala hukum Allah dan bukan karena ketakutan. Jika kita menaati karena ketakutan akan hukuman, maka kita akan terus terbebani. Yesus ingin agar kita menaati hukum Allah dengan semangat yang baru. Itulah cinta kasih. Seperti dikatakan Santo Agustinus, cintailah dan lakukanlah apapun yang engkau kehendaki. Sebab ketika suatu peraturan dilaksanakan dan ditaati karena cinta, maka orang akan merasa tidak terbebani dan bebas dalam bertindak. Itulah yang dikehendaki dari kita. Oleh sebab itu, Yesus memberikan Roh Kudus agar kita dikuatkan sehingga mampu menaati peraturan Allah dengan bahagia. Tuhan memberkati kita.
Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.